البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari Kitabus Shiyam pada kitab Manhajus Salikin. Ya, setelah beliau menerangkan bahwa seorang yang mati dalam keadaan meninggalkan hutang puasa, maka dianjurkan bagi para wali, ahli waris si mayit tersebut untuk mempuasakannya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya terkait puasa-puasa yang disunnahkan. Telah kita lewati jenis puasa yang disyariatkan, ada puasa fardu, ada puasa yang sunnah. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa su'ila an siyami yaumi Arafah. Beliau mengutip hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah. Faqala yukaffiru as-sanatal madhiyata wal baqiyah. Bahwasanya puasa hari Arafah ini menggugurkan dosa untuk setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Baik. Perhatikan catatan kaki. Wa qawluhu wa su'ila an siyami yaumi Arafah ila akhirih bada al-muallifu huna bi dzikri siyami tatawwu'. Ya, di sini mulai menyebutkan tentang puasa-puasa sunnah, diawali dengan puasa Arafah, ikhwan. Dikarenakan puasa Arafah adalah puasa sunnah yang paling utama. Nah, puasa sehari memiliki keutamaan menghapuskan dosa 2 tahun. Setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Wa yaumu Arafah huwal yaumut tasi' min syahri Dzulhijjah, dan hari Arafah adalah hari yang ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Wa huwa min khairi ayyami sanah, dan itu termasuk di antara sebaik-baik hari-hari di dalam setahun. Hari yang sangat utama. Dan juga datang nas bahwasanya itu seutama-utama hari untuk berdoa. Khairud doa, doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Bal qila innahu khairuha, bahkan dikatakan bahwasanya yaumi Arafah, hari Arafah adalah yang paling utamanya, paling bagusnya hari dalam setahun. Falidha nadaba syar'u ila siyamih. Oleh karena itulah syariat ini menghasung untuk berpuasa padanya. Tapi bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang tidak menunaikan ibadah haji. Adapun yang sedang berhaji, maka tidak disunnahkan bagi mereka berpuasa hari Arafah, dikarenakan hari itu mereka memiliki tugas yang besar, yang banyak, dan membutuhkan kondisi yang bagus. Maka disunahkan untuk tidak berpuasa.
untuk mereka memperbanyak doa ketika wukuf di Arafah. Wa ja'ala thawaba siyamihi takfira dhunubi sanatain, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan pahala puasa pada hari Arafah sebagai penghapus untuk dosa 2 tahun. Wa ja'al haditsu bi lafdhin akhar huwa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Nah, Nabi mengatakan, aku mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk puasa hari Arafah tersebut menghapuskan setahun yang telah lewat dan setahun setelahnya. Ini keutamaan yang agung untuk puasa Arafah. Qala wa su'ila an shaumi Asyura faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah. Puasa sunnah berikutnya, Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Asyura, maka beliau mengatakan bahwasanya puasa hari Asyura menghapuskan dosa setahun yang telah lewat. Apa itu hari Asyura? Wa yaumu Asyura huwal yaumul ashiru min syahri Muharram, yaitu hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Berarti tanggal berapa Muharram ini? Hari Asyura? Cahaya? Tanggal 10 Muharram. Baik. Namanya hari apa, Umar? Hari Asyura. Baik. Faqad shamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa amara bisiyamihi qabla an yufrada siyamu Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari itu serta memerintahkan para sahabat untuk berpuasa sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Dan ini telah kita lewati di awal-awal fase pensyariatan puasa Ramadan, di mana dulunya kaum muslimin, sebelum ada kewajiban puasa Ramadan, mereka wajib berpuasa hari Asyura. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Asyura yawman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuh. Aisyah mengatakan, dulu hari Asyura adalah suatu hari yang orang-orang Quraisy berpuasa padanya di zaman jahiliyah. Ini menunjukkan bahwasanya umat musyrikin jahiliyah, mereka masih ada beberapa syariat yang mereka jaga dari syariat sebelumnya walaupun dipenuhi dengan kesyirikan, di antaranya puasa itu. Pada hari Asyura mereka berpuasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa. Falamma qadimal Madinata shamahu wa amara an-nasa bisiyamih. Kemudian tatkala Nabi tiba di Madinah berhijrah, beliau pun berpuasa di hari Asyura dan memerintahkan manusia untuk berpuasa padanya. Falamma fturida Ramadan kana Ramadan huwal fardatu wa turika Asyura. Kemudian tatkala telah diwajibkan puasa Ramadan, jadilah Ramadan itu yang wajib dan ditinggalkan puasa Asyura. Maksudnya apa? Ditinggalkan perintah secara wajib untuk berpuasa pada hari Asyura, bukan maksudnya tidak disyariatkan berpuasa padanya. Tetap disyariatkan dan disunnahkan berdasarkan hadis yang disebutkan di atas dari Abi Qatadah, yukaffirus sanatal madiyah. Faman syaa shamahu wa man syaa tarakah. Siapa saja yang ingin maka berpuasa padanya, dan siapa yang ingin maka boleh meninggalkannya dan tidak berdosa, tapi tentunya luput darinya keutamaan yang besar, yaitu kesempatan untuk mendapatkan penghapusan dosa. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Wa thawabu siyamihi annahu yukaffiru dzunubas sanatil madiyah. Dan keutamaan atau pahala berpuasa hari Asyura adalah sebagai penghapus dosa-dosa setahun yang telah lewat. Dan dosa-dosa yang dihapus, ikhwan, pada amalan-amalan seperti ini, dan kalau kita perhatikan dalil-dalil yang lain, maka yang dihapus adalah shaghair, dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka wajib bagi pelakunya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
qaid tersebut karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian hadis memberikan syarat idza tunibatil kabair, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Wasu'ila an shaumi yaumil itsnain, kemudian beliau ditanya lagi tentang puasa pada hari Senin. Ini juga disunnahkan dalam sepekan di antara hari yang disunnahkan untuk berpuasa hari Senin. Faqala dzalika yaumun wulidtu fihi wa bu'ithtu fihi aw unzila alayya fihi, rawahu Muslim. Maka Nabi menjawab, itu adalah hari di mana aku dilahirkan padanya dan aku diutus padanya serta diturunkan wahyu kepadaku padanya, yaitu pada hari Senin. Qala amma shaumu yaumil itsnain faqad dzakara lahu fadilatain. Adapun puasa hari Senin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan untuknya dua keutamaan. Ihdahuma annahu al-yaumul ladzi wulida fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwasanya hari Senin itu adalah hari di mana beliau dilahirkan. Cuman hal ini tidak menunjukkan, akhwan, bahwasanya disunnahkan untuk seseorang berpuasa di hari kelahirannya berdasarkan hadis ini. Karena kita tidak mendapati para sahabat memahami demikian. Yang diistilahkan orang Jawa namanya puasa weton. Puasa weton, puasa dia keluar dari perut ibunya hari lahir, namanya puasa weton. Nah, kalau di hari Senin Pahing, ya dia nanti puasa hari Senin Pahing, dijaga puasa hari Senin Pahing terus. Taib. Nah, ini tidak ada sunnahnya. Kalau mereka berdalil dengan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa Senin, kemudian ketika ditanya itu adalah hari kelahiran beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam sekedar mengkhabarkan bahwasanya puasa hari Senin itu hari kelahiran beliau. Dan para sahabat, orang yang mendengar langsung dan melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam beramal, mereka tidak memahami bahwasanya pada hari kelahiran mereka masing-masing disunahkan untuk berpuasa. Fathani annahu al-yaumul ladzi bu'itsa fihi wa nuzila alaihi al-wahyu. Yang kedua, bahwasanya hari itu adalah hadis yang beliau diutus padanya dan diturunkan kepada beliau wahyu. Wa qad waradat fihi fadilatun tsalitsah, dan telah datang keutamaan yang ketiga tentang puasa hari Senin, wa hiya annahu wa yaumul khamis tu'radu fihi mal a'malu 'ala Allah. Dan ini keutamaan yang jelas. Adapun untuk yang dua tadi, akhwan, itu terkait harinya dan khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa beliau berpuasa hari Senin. Adapun keutamaan yang bisa diambil oleh kita-kita terkait puasa hari Senin, demikian pula digabung dengan puasa hari Kamis, karena hari itu adalah hari di mana amalan-amalan dipampangkan kepada Allah. Falidha yustahabbu siyamuhuma, oleh karena itulah disunahkan untuk berpuasa padanya. Agar ketika amalan tersebut dipampangkan kepada Allah, dia dalam keadaan berpuasa. Wa in kana siyamul itsnaini akad, walaupun puasa hari Senin itu lebih dikuatkan. Sehingga akhwan, di sini kita mengambil faidah, seandainya seorang dalam sepekan tidak mampu 2 hari, tidak mampu Senin dan Kamis, maka mana yang lebih dikuatkan? Yang hari Senin. Yang di Senin lebih dikuatkan. Ini kalau memilih mana yang lebih kuat. Tapi puasa sunnah seorang melihat kondisi dia bagaimana yang mudah. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya Senin dan Kamis merupakan hari di mana amalan-amalan dipampangkan kepada Allah, disebutkan di sini. Wal haditsu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, tu'radul a'malu fi kulli yaumi khamisin wa itsnain. Dipampangkan amalan-amalan kepada Allah pada setiap hari Kamis dan hari Senin. Fayaghfirullahu azza wa jalla fi dzalikal yaumi likulli imri'in la yusyriku billahi syai'a.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni pada hari tersebut setiap orang yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Ini keutamaan tauhid, keutamaan membebaskan diri dari syirik. Pada setiap hari Senin dan Kamis, ya, mereka diberi apa? Diberi peluang untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Tapi ada yang dikecualikan, wal iyadu billah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa mar'an kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seseorang yang ada antara dia dengan saudaranya persengketaan, ada permusuhan, ada masalah. Nah, seorang memendam masalah, memendam permusuhan dengan saudaranya, akhwan, ternyata tidak ringan dampaknya, menjadi sebab dia terhalangi mendapatkan pengampunan, di mana ahli tauhid yang lain diampuni, tapi dia walaupun ahli tauhid, ketika dia antara saudaranya ada syahna, ada permusuhan, dan tidak dia selesaikan, dia biarkan sajalah, sudah. Nah, pokoknya aku bermusuhan sama dia sampai mati, sampai 7 turunan mungkin. Nah, ini malah memandarati sendiri, akhwan. Siapapun itu, ketika ada permasalahan dengan saudaranya, untuk segera diselesaikan. Kenapa, ikhwan? Karena perkaranya tidak berhenti di dunia, dan perkaranya tidak hanya berdampak pada harta benda. Mungkin seorang mengatakan, aku musuhan sama dia nggak rugi, aku bisa hidup sendiri, aku tidak butuh bantuannya. Tapi ada kerugian besar yang tidak dia ingat, yaitu dia tidak mendapatkan peluang untuk diampuni di saat ahli tauhid yang lain diampuni di setiap hari Senin dan Kamis. Maka biasakan, akhwan, untuk seorang menjaga kebersihan hatinya terkait saudara-saudaranya kaum muslimin, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan permusuhan, sehingga seorang hidup tenang. Nah, kapan saja ada sesuatu yang mengganggu atau ada suatu permusuhan, segera selesaikan. Walaupun mungkin dia butuh mengalah, itu lebih lebih baik daripada berlama-lama yang mengakibatkan tertunda-tunda keutamaan ini untuk dia dapat. Taib. Illa mar'an kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seseorang yang ada antara dia dengan saudaranya persengketaan, permusuhan. Fayuqal utruku hadaini hatta yastaliha, utruku hadaini hatta yastaliha. Dikatakan, tinggalkanlah dua orang ini. Dua-duanya, akhwan. Yang lainnya bisa diampuni, dua orang ini ditinggalkan. Tinggalkan dua orang ini sampai mereka berdamai. Tinggalkan dua orang ini sampai mereka berdamai. Naam, akhrajahu Muslim. Maka penting untuk seorang cepat-cepat untuk mengambil langkah islah kapan saja ada sesuatu yang terjadi antara dia dengan saudaranya. Taib. Barakallahu fiikum. Apalagi di hari-hari seperti ini juga, di hari-hari mulia di sepertiga terakhir Ramadan, akhwan, di antara hal yang banyak menghalangi manusia untuk mendapatkan keutamaan dan mendapatkan taufik, mendapatkan ketenangan dalam ibadah, di antaranya karena apa? Karena ada permasalahan yang tidak terselesaikan antara dia dengan saudaranya. Menyimpan dendam, menyimpan kedengkian, itu akan menghalangi seorang hamba dari banyak keutamaan. Maka bersihkan hati dari hal-hal yang demikian. Barakallahu fikum. Naktahi bihadza. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.